Kalau dengan adanya penundaan PPKM ini diuntungkan calon siapa? Kembali lagi bersama podcast Cawes. Kali ini kita kedatangan Saudara Herman. Saudara Herman mantan pengusaha ya. Enggak, tapi tetap masih pengusaha. Assalamualaikum Saudara Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kesibukannya dengan kondisi-kondisi yang semakin diperpanjang terus PPKM ini gimana? Alhamdulillah. Dengan situasi PPKM saya sangat menikmati ya. Istilahnya apapun yang terjadi ya harus hidup ini seperti itu. Apapun itu yang terjadi, mau PPKM sampai kapan ya mudah-mudahan secepatnya kembali pulih lah situasi pandemi ini. Ya, tapi karena intinya tetap hidup seperti itu. Karena juga kasihan ya, ini dampak PPKM diperpanjang, dampak kayak pemilihan kepala daerah itu ditunda ya. Ini kalau sedikit untuk ngorek-ngorek untuk mungkin di kelahirannya saudara Herman ini kan kebetulan nanti ada pesta demokrasi nih kan di Karangnangka. Ini sebenarnya gini dulu ya pembukaan. Kalau dengan adanya penundaan PPKM ini diuntungkan calon siapa? Enggak, ini kan bisa gini antara paslon 1 incumbent atau penantang kan gitu. Maksudnya dengan ditundanya gitu kan. Iya. Soal masalah diuntungkan terhadap calon yang mana sih? Saya soalnya nggak terlalu masuk ke ranah politik desa Pak seperti itu. Cuman ya sedikit banyak memantau lah, memantau dari luar. Karena di sana butuh pantauan Anda sebenarnya. Kalau nggak dipantau bahaya. Iya, mungkin seandainya tidak ditunda kemarin itu pasti sudah ada banyak orang yang memprediksi dimenangkan oleh salah satunya gitu kan. Cuman karena ini ditunda, pasti petanya sudah berbeda seperti itu. Ini diuntungkan ke pihak yang A, yang B ini pasti kalau menurut saya penantang gini aja, penantang atau incumbent gitu aja. Penantang kayaknya. Penantang diuntungkan ya. Berarti dengan ditundanya PPKM itu diuntungkan untuk penantang. Penantang ya. Berarti tapi bukan berarti incumbent itu harus lemah, harus tetap berjuang seperti itu untuk mempertahankan kan seperti itu. Karena mereka sama-sama punya berkeinginan peluang lah ya. Peluang menang, sama-sama punya peluang besar untuk menang seperti itu. Karena dengar waktu itu gosip, nggak tahu ini berita realnya atau enggak. Sebenarnya dulu itu saudara Herman termasuk kandidat sebenarnya yang akan diusung. Nggak tahu gimana itu. Kok tiba-tiba sekarang gagal gitu kan? Sebenarnya gimana ini? Maksudnya kandidat yang akan diusung karena saya tahu saudara Herman ini kan termasuk pemuda yang punya kapasitas sebenarnya ya kan, kalau diusung gitu kan. Isunya waktu itu ke sana, cuma nggak tahu ini kenapa, apa emang saudara Herman nggak ada ketertarikan lah ke politik atau gimana mungkin. Maksudnya diusung dalam segi apa ini? Dicalonkan lah. Dicalonkan. Dari dusunnya saudara Herman gitu kan. Iya, soal isu itu sebenarnya emang sempat ada ya, kan? Cuman kan saya tidak terlalu baper lah istilahnya untuk ke sana. Memang sempat ada, cuman untuk saat ini masih belum waktunya seperti itu. Saya masih sangat prematur sekali untuk terjun ke politik untuk saat ini kan. Tapi tidak menutup kemungkinan nextnya akan seperti itu. Tapi bukan niat saya loh, bukan niat saya nextnya harus calon, enggak. Cuman kan karena situasi dan kondisi kadang berbeda Pak. Betul. Sekarang sama hari esok berbeda. Betul. Cara berpikirnya kita pun berbeda kan seperti itu. Kadang sekarang merasa tidak yakin, tapi suatu saat kita merasa yakin dan ada peluang terkadang kan seperti itu. Tapi saudara Herman itu seandainya ini kan, kalau diusung nanti atau kapanpun itu mau? Belum bisa menjawab Pak. Belum bisa. Untuk sementara enggak. Untuk saat ini enggak ya. Tapi
tidak menutup kemungkinan kan seperti itu. Enggaknya itu tidak paten loh. Enggaknya tidak paten. Artinya namanya manusiawi kadang berubah kan seperti itu. Iya. Karena saya pikir Herman sebenarnya mungkin layak sebenarnya di branding untuk ke sana sih. Karena dari gininya juga masuk, maksudnya kan juga di sini juga aktif di beberapa organisasi juga kan, sudah menempuh perguruan tinggi, itu kan termasuk apa ya, kategori-kategori yang layak mungkin kan, karena sekarang jarang itu kan, apalagi di kepala desa itu kan masih keluaran SMA gitu kan. Sekarang kaula-kaula muda itu harus bisa terjun juga gitu kan. Kalau sedikit mengorek gitu, pandangan untuk Pildes, pilihan desa Karangnangka itu apa sebenarnya? Maksudnya dari Herman itu ke depan itu sebagai, karena saudara Herman itu kan saya tahu sampai saat ini belum kemana-mana, saya yang tahu, nggak tahu hatinya kemana berlabuhnya gitu iya, kan. masih belum berteduh di kubu yang mana, nggak jelas. Apa belum kontraknya belum jelas Pak? Hah? Enggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya kenapa saya itu tidak terlalu ikut campur masalah itu ya. Cuman ya saya itu tidak merasa rugi Pak. Istilahnya begini, siapapun nanti kemudian yang menang itu, desa saya tidak akan dirugikan seperti itu. Artinya saya yakin calon yang 3 ini sudah punya kapasitas yang mumpuni seperti itu. Artinya siapapun, si A, si B, si C, ya 3-3-nya ini salah satunya yang menang, saya tidak merasa rugi karena saya berpikir positif. Mereka orang-orang baik loh. Istilahnya memang pantaslah untuk memimpin desa seperti itu. Kurang lebih putra terbaik desa itu 3-3-nya sudah masuk seperti itu. Istilahnya tidak ada yang dirugikan, toh kalaupun nanti siapa yang menang tetap sama seperti itu. Ya tapi kan sebagai pemuda nih, kalau prinsip saya pemuda itu harus punya pilihan Pak. Kalau menurut saya ya kan. Ya nggak tahu, tapi kan nggak mungkin dibuka di sini kan. Soal pilihan itu ada. Bahasa 3-3-nya itu putra terbaik itu kan lumrah ya kan, seperti itu. Tapi pilihan udah ada. Pilihan pasti ada. Enggak, udah ada sekarang. Sudah ada. Ada. Udah berlabuh ke salah satu paslon. Ada seperti itu. Ada. Cuman kita tidak terlalu masuk ke sana lah, ke ranah terlalu dalam, soalnya kan itu bahaya memang. Bocorannya penantang atau enggak, istilahnya begini. Iya, dibilang punya pilihan ada cuman ya, dibilang penggerak paling terdepan juga enggak seperti itu. Kayak seperti yang tadi saya bilang, siapapun yang menang insyaallah aman kok desa Karangnangka itu. Jadi jangan terlalu fanatik lah istilahnya. Siapapun yang menjadi pemimpin nanti pasti ada buruk dan jelek, ada baik dan buruknya juga kan, seperti itu. Oh ya. Tapi saya yakin karena Herman termasuk orang yang pemuda berpengaruh gitu kan. Saya yakin pasti dengan berpihaknya saudara Herman ini kan sedikit menguntungkan dengan salah satu paslon Pak. Iya, enggak tahu. Ini kan ada isu yang berkembang di media gitu kan. Saudara Herman ini emang bener-bener ditunggu gitu kan. Ditunggu berlabuhnya ke siapa. Emang kontraknya begitu Pak? Apa harus nunggu kontrak yang tinggi gitu? Ya, enggak. Itu kan penganggapan enggak hanya beberapa orang seperti itu kan. Dia namanya siapa sih yang enggak pengen didukung kan, seperti itu. Namanya juga calon. Jangankan orang yang terpandang, tapi bukan saya, jangankan orang terpandang, kita orang pinggiran saja kita butuh ke mereka Pak. Kita kalau punya kepentingan, jangankan sama orang-orang yang memang terpandang, sama orang-orang yang pinggiran itu, nelayan apa itu kita butuh. Kita harus apa istilah, pinter-pinter melobi seperti itu, menghargai seperti itu. Untuk gini, karena saudara Herman termasuk di situ pemuda gitu kan. Apa sebenarnya? Karena saya pikir untuk saat ini kan banyak black camping untuk status yang selalu memojokkan gitu. Maksudnya saudara Herman itu apa sih motivasinya sebagai pemuda gitu? Seharusnya beda pilihan itu nggak apa-apa, tapi dengan santun. Berpolitik itu boleh-boleh saja, tapi berpolitiklah dengan santun, seperti apa yang kita ajarkan oleh guru-guru kita ya kan. Gimana untuk menanggapi itu? Iya, sangat banyak sekali itu saya pantau di media. Sangat sampai arogan sekali itu bahasanya. Entah
Di sini saya tidak mempersoalkan kalian itu mendukung yang mana, ya. itu tidak sangat sama sekali tidak merugikan terhadap saya kan. Seperti itu. Istilahnya contoh yang mencerminkan pemuda yang baik untuk berpolitik lah, iya. Kurang lebih begitu. Intinya teman-teman itu mendukung salah satu calon, jangan sampai terlalu arogan, ya kan? Jangan sampai, istilahnya di politik itu kan ada etika, Pak. Ada etika politik santun itu kan ada, seperti itu. Kalau memang politik santun itu lebih aman terhadap diri kita, ngapain kita ngambil jalur yang politik arogan seperti itu kan? Nah, kita mendukung salah satu si A, lalu kemudian kita menjatuhkan si B, itu menurut saya sangat arogan sekali, Pak. Kita sebagai pemuda, kita harus mencerminkan generasi. Kita pemuda ini kan generasi, kan seperti itu. Kita selalu berbahasa, kasih saya satu bahasanya Bung Karno itu 10 pemuda, iya kan, guncangkan dunia gitu ya. Tapi ya hati-hati, kita jangan baper, jangan pede. Pemuda yang mana kan seperti itu. Iya. Sebenarnya Saudara Herman sudah sebenarnya kalau poin-poinnya sebenarnya udah layak ini sebenarnya untuk yang diharapkan Bung Karno itu kan bukan pemuda yang baperan, yang arogan, yang menjatuhkan lawan, yang hanya mengoreksi kesalahan orang lain, seperti itu. Itu bukan pemuda yang diharapkan Bung Karno menurut saya. Apalagi sampai ada kontrak-kontrak money politik ya, gitu itu kan. sangat. Tapi ada. Iya, sepertinya sih. Enggak tahu saya. Enggak, karena itu emang agak gini, karena beda ya. Nah, karena begini. Ini kan perbedaan pilihan daerah dengan kayak presiden, kayak bupati itu kan beda jauh. Iya, ini kan lagi-lagi oke lah kalau presiden, meskipun saya kan sempat berbeda. Dulu Anda dukung A, saya dukung B kan. Itu kan sempat terjadi dulu kan. Tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi ini kalau pilihan desa ini agak gini, Pak. Agak apa ya kalau menurut saya, agak ke bawah gitu kan. Emosionalnya itu ke bawah ke keluarga, bahkan pertengkaran keluarga, sahabat, teman itu bisa terjadi gitu kan. Menurut Saudara Herman, untuk kondisi di Karangnangka gimana politiknya untuk saat ini? Iya, untuk kondisi di Karangnangka ya sempat ada terjadi hal-hal seperti itu. Artinya ibaratnya kalau kita sudah beda pilihan, mereka musuh. Itu kan menurut saya tidak boleh lah seperti itu. Kadang kita sama pilihan, tapi orang ini salah jalurnya dalam berpolitik, artinya dalam hal dari segi status apa, tapi tetap dianggap teman karena sama pilihan. Gitu. Padahal salah kan seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi seperti itu. Kalau sama pilihan, toh walaupun dia kelakuannya salah, tetap dianggap dukung seperti itu. Padahal kan justru kita memberi arahan, kamu jangan seperti itu. Ini salah dalam berpolitik. Ini malah justru menjatuhkan calon kita kan seperti itu. Ini malah menjadi bumerang terhadap calon kita. Harusnya dikasih pemahaman karena memang ada. Siapa bisa disebutkan? Itu ya enggak. Saya bukan berarti menjelekkan desa Karangnangka ya. Maksudnya ada orang temannya sendiri tuh. Ada kadang terlalu ini inisial lah boleh nggak apa-apa. Enggak seharusnya kayak gini. Ternyata didukung, padahal itu salah menurut saya. Seperti itu. Soal kritikan itu menurut saya wajar saja ya, karena dan kritikan itu nggak harus ke incumbent, ke calon yang baru juga kita bisa mengkritik kan seperti itu. Artinya siapapun yang kita kritik harus ada menyesuaikan lah Pak, istilahnya sesuai nggak dengan yang kita kritik kan seperti itu. Seperti itu. Artinya tetap politik santun itu penting. Kita generasi. Jangan sampai kita memberi doktrinan terhadap generasi muda seperti kesalahan seperti itu, mencaci maki, gitu. Iya, mencaci maki, mencela, mengoreksi kesalahan. Itu menurut saya sangat tidak boleh. Toh walaupun keinginannya untuk memenangkan calonnya sendiri kan seperti itu. Itu kalau dibiarkan justru malah generasi kita memandang cara berpolitiknya kakak saya seperti ini. Nah, itu akan menjadi doktrinan terhadap otak kita seperti itu. Betul. Luar biasa itu. Tapi untuk permasalahan yang di Karangnangka ini kan satu-satunya kan yang saya tahu itu kan yang satu juga pernah mencalonkan. Yang satunya itu penantang ini baru belum pernah berkompetisi lah gitu kan. Apa sebenarnya dari incumbent menurut sampean, apa sebenarnya langkah apa yang seharusnya kalau incumbent ya layak dipilih lah dari sekarang, dari incumbent dulu.
istilahnya saya ini sebagai rakyat Karangnangka lah gitu kan. Iya. Oh ya pantas saya harus pilih incumbent bla 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 gini. Kalau menurut saudara Herman ya sebagai pemuda yang berpengaruh lah, gimana? Iya, kalau menurut saya pribadi incumbent lah, tugasnya harus gimana gitu kan. Kalau ini kan makanya tadi saya bilang tiga-tiganya berhak untuk mendapatkan memimpin desa, salah satunya kan seperti itu, nggak mungkin menang semua. Dari incumbent, kenapa incumbent layak jadi pemimpin desa? Ya, karena incumbent ini sudah berpengalaman seperti itu. Jelek buruknya kita sudah terbukti Pak, seperti itu. Orang yang merasakan kebaikannya incumbent, semuanya pasti pingin incumbent maju untuk 2 periode kan, seperti itu. Orang yang merasakan kejelekannya incumbent, dia justru ingin menjatuhkan, seperti itu. Ada juga orang yang merasakan kebaikannya incumbent, tapi karena ada permasalahan di luar konteks di luar kepemerintahan, terkadang itu dicampur adukkan seperti itu. Padahal padahal orang ini sudah merasakan baiknya incumbent seperti itu kan. Dalam konteks desa saya sudah merasakan bahwa incumbent ini sudah baik memimpin desa. Tapi kan ada permasalahan lain, nah ini dibawa-bawa kan seperti itu. Nah, itu menurut saya incumbent juga punya hak untuk maju 2 periode, wajar istilahnya, tetap pantas punya kesempatan pantas karena memang daripada sebelumnya incumbent itu yang sekarang bagus seperti itu. Nah, untuk penantang, kenapa saya tadi bilang penantang itu juga pantas? Karena 2 calon ini, penantang baru ini, mereka itu sangat orang-orang berpendidikan Pak, kompeten lah di bidangnya, orang-orang yang memang sangat paham di bidang politik. Ya, orang yang berpendidikan, dia tahu caranya bagaimana memimpin desa, dia punya teori seperti itu. Cuman soal pengalaman untuk duduk di kepala desa itu masih minim kan, seperti itu. Tapi mereka yakin bahwa dia itu bisa kan, seperti itu. Tapi tidak salah untuk mencoba. Enggak salah, justru toh walaupun menang juga enggak jadi masalah kan, seperti itu. Karena mereka punya niatan yang baik untuk desa Karangnangka seperti itu. Ya wajar saja kadang-kadang orang berpikir ini baik, tapi ini yang lebih baik kan, seperti itu. Jadi dirinya merasa yakin mungkin saya yang lebih baik, mungkin calon yang baru ini merasa seperti itu, dan itu kan hal yang positif buat saya juga, nggak apa-apa kan. Yang permasalahannya ketika kemudian incumbent ini malah dicaci maki, dikoreksi kesalahannya malah di publik, ini justru tidak mencerminkan penantang ini penantang yang nggak ada sama halnya dengan kayak orang nggak kayak emak-emak komplek, nggak berpendidikan, mohon maaf kan, tidak mencerminkan seperti itu. Apa bedanya dengan emak-emak komplek yang bertengkar hanya yang penting ngomong gitu kan, bertengkar seperti itu. Tapi yang saya lihat penantang ini masih dalam jalur yang positif kok. Mereka juga cara bertandingnya itu sangat positif. Cuman memang ada salah satu oknum pendukung yang memang ya mungkin menurutnya ini akan menguntungkan, tapi justru itu malah bumerang sebenarnya. Bumerang untuk calonnya sendiri seperti itu. Sedangkan calonnya yang penantang ini sangat apa ya istilahnya, mereka itu sangat berhati-hati, mereka itu berkompetisi dengan cara baik, seperti nggak pernah mencaci maki. Ini yang saya heran Pak, yang terjadi Karangnangka ini, calonnya adem ayem, pendukungnya yang seakan-akan dia orang terbaik seperti itu. Padahal kalau kita sadari itu malah justru jadi bumerang buat calonnya sendiri seperti itu. Ya sebaliknya, entah itu orangnya incumbent, entah itu orangnya penantang baru seperti itu. Intinya calonnya ini yang tiga-tiganya duduk manis, berkompetisi dengan baik. Ada oknum yang memang menjadi pendukungnya yang tidak baik seperti itu. Ini terjadi, terkadang incumbent yang dicaci maki, terkadang penantangnya yang dicaci maki. Ini kan malah justru memberi contoh yang tidak baik kan, seperti itu. Kita sebagai pemuda harus santun lah istilahnya, apalagi orang-orang yang sudah berpendidikan, cara ngomong alumni pesantren kan, banyak kan itu. Banyak, karena kan banyak alumni pesantren. Kadang begini Pak, dia itu orang sarjana, iya kan, sarjana, dia alumni pesantren, tapi karena hanya ingin kepuasan pribadi, dia malah ngomongnya kayak tidak
menunjukkan bahwa dia alumni, tidak menunjukkan bahwa dia orang-orang berpendidikan. Kan apa bedanya? Ya mohon maaf, bukan saya merendahkan orang yang tidak berpendidikan, semuanya sama kan, seperti itu. Justru orang yang tidak berpendidikan tapi ngomongnya santun itu malah lebih bagus kan, seperti itu. Artinya untuk anak muda di Desa Karangnangka khususnya, ayolah kita berpolitik menyesuaikan dengan kapasitas. Kita bisanya ngomong apa? Kita jadi tim sukses, ya kan? Kalau kita bisanya hanya artinya ke barat, ke timur, ngontrol, ya sudah di situ. Istilahnya sesuaikan dengan porsinya, seperti itu. Kalau misalkan porsinya ngomong jubir, ya sudah ngomong sewajarnya, jangan berlebihan. Ini malah yang terjadi bisa sesuai porsi. Bisanya hanya ke barat, ke timur, ngontrol, malah ngomongnya di media kayak gimana kan, begitu kan. Ini malah ada itu, Pak. Banyak. Siapa aja? Iya, banyak lah. Enggak kan bisa inisial gitu siapa gitu kan. Nanti saya tag gitu kan. Enggak. Bisa. Boleh seperti itu. Ini kan bukan berarti mereka itu masih ada kesempatan untuk memperbaiki cara berpolitik kan, seperti itu. Masih ada kesempatan. Berarti pada intinya poinnya itu sama-sama punya kesempatan baik gitu antara penantang dengan incumbent gitu. Kalau menurut sampean itu dari kategori apa kelemahan incumbent, apa kelebihan incumbent, apa kelemahan penantang atau kelebihan penantang menurut sepengetahuannya saudara Herman? Karena saudara Herman kan sering terlibat lah dengan demokrasi ini gitu kan, dari yang sebelumnya juga terlibat, apalagi sekarang ini sebagai tim juri apa? Tim sukses apa enggak ya? Enggak. Saya di luar konteks itu. Bukan tim suksesnya, bukan. Enggak. Jubir mungkin? Enggak. Enggak. Mungkin kelebihan atau kelemahan dari paslon-paslon gini. Menurut sampean lah sebagai pemuda lah, enggak berpihak maksudnya kan gini. Saya mohon maaf ya teman-teman, saya ngomong di sini bukan memihak ke siapapun. Ini sebagai penilaian pribadi. Hanya penilaian pribadi saya kan, seperti itu. Soal nanti ada koreksi ya terserah teman-teman kan, seperti itu. Nanti kita sharing kan, seperti itu. Iya, kalau menurut pandang saya itu, kalau kacamata saya ya incumbent harus gimana gitu. Incumbent itu ya sudah cukup maksimal kerjanya. Cukup maksimal, tapi enggak 100% ya, enggak senyaman. Kalau ada gini berapa persen lah? Di atas 50% lah. Berarti minim Mas ya. Iya, di atas 50%. Berarti untuk incumbent penilaian dari saudara Herman masih 50. Di atas 50. Oh, di atas 50. Bukan 50%. Ini malah jadi nanti, iya kan. Penilaian saya terhadap incumbent itu 60 di atas atau 50%. Enggak tahu 51 atau 52 ya kan? Enggak. Bisa dibilang 75%. Pokoknya intinya di atas 50. Di atas 50. Di atas 50 itu tidak di bawah 50%. Karena dan juga tidak 100% kan, seperti itu. Karena penilaian saya bisa 51, bisa 52 kan bisa jadi. Kan di atas 50. Di atas 50 seperti itu. Cuman incumbent ini kan masih berpotensi untuk melangkah ke 100%. Kan seperti itu. Ada potensi, ada jalan ke sana. Kalau saya lihat kan ini menurut sampean kan? Iya. Tim jubir lah, apa enggak? Intinya incumbent ini ada peluang, ada istilahnya, ada jalan untuk soal mungkin kalau 100% nggak mungkin, namanya manusiawi ya. Intinya lebih meningkat lagi, ini ada jalan. Ini tuh menurut saya kan, seperti itu. Tapi kalau saya lihat dari potensinya penantang, ya kan, dia juga berusaha menunjukkan bahwa mereka itu bisa untuk mencapai 80% untuk memimpin desa, itu bisa gitu, seperti itu. Menurut sampean bisa? Emang layak apa enggak? Layak Pak. Artinya 3 calon ini, incumbent ataupun penantang, mereka itu sangat berpotensi baik ada, berpotensi buruk juga ada. Pastinya ya. Incumbent atau penantang? Sama Pak. Sama-sama. Iya, soal incumbent penantang. Cuma banyak itu incumbent nama gini. Nggak bisa saya. Nggak bisa ya. Pada intinya sama-sama punya berpotensi baik, sama-sama punya berpotensi buruk, apalagi dalam keadaan kepepet, apapun dilakukan. Makanya begini, kalau saya memandang politik itu ya nggak terlalu, misalkan ya incumbent jelek ini tidak menutup kemungkinan, ada baiknya, pasti ada baiknya juga, dan tidak menutup kemungkinan yang baru jadi melakukan hal yang sama Pak. Itu politik.
Itu politik. Politik itu menurut sampean gimana sih? Kalau politik politik ya tergantung penikmatnya, Pak. Penikmatnya. Iya, kalau menurut penikmatnya oke ya oke. Artinya kita diseret dalam hal politik itu tujuannya bukan mencaci maki ya. Kita saling memperbaiki sebenarnya. Untuk saling memperbaiki desa. Toh walaupun nanti siapa yang jadi, saya yakin ketiga calon ini akan gotong royong. Seperti itu. Yakin, masa yakin? Insyaallah yakin. Tapi kalau prinsip saya kan seperti itu. Tapi biasanya realita di lapangan itu nggak begitu. Seharusnya, Pak. Seharusnya. Pengennya kita lah sebagai orang luar ya kan. Seharusnya ini mohon maaf calon si A mencalonkan diri untuk memajukan desa, si B untuk memajukan desa, si C juga sebaliknya. Artinya sama-sama punya niat baik untuk memajukan desa. Toh terlepas nanti siapa yang menang, yang dua orang ini harus masuk, Pak. Harus bersatu untuk menjadikan desa ini terbaik, kan seperti itu. Tapi begini, Bung, itu kembali ke niat. Kalau niatnya patriot, yang saya dulu kan pendukung Prabowo ya kan. Prabowo itu kan siapa sangka dia bisa merapat ke Jokowi gitu kan. Tapi jiwa patriotnya Prabowo bukan untuk pribadinya, tapi untuk negara. Tapi dia rela jadi menteri sekarang kan. Maksudnya mungkin banyak beranggapan ini rival yang jadi sekarang jadi bersatu gitu kan. Itulah mungkin politik yang seperti itu. Jadi mungkin untuk pendukung-pendukungnya ya jangan terlalu soal politik itu nggak nutup kemungkinan apa yang sekarang Anda dukung bisa jadi sekdes. Iya. Kalau sudah dikasih jabatan nggak bisa ngomong, Pak. Nggak bisa. Iya, makanya artinya jangan kita mendukung, jangan terlalu mati-matian lah. Biasa aja lah. Toh juga bukan dia yang ngasih makan kan? Bukan dia juga. Tapi kalau dikasih uang pasti kan, Bung. Iya pasti ada lah namanya. Justru harapan saya itu sama tiga calon putra terbaik desa Karangnangka. Saya husnuzon saja ya, istilahnya berpikir positif. Insya Allah mereka baik kok, mereka baik. Lah ya. Artinya harapan pasti saya. Tapi kan saya pikir Anda pasti ada yang terbaik dari mereka. Cuma belum dibuka di sini. Cuma nggak bisa, karena kan sangat sekarang situasi baper, Pak. Tapi nggak apa-apa dibuka di vlog Cawis tuh aman, Pak. Benar. Situasi baper sekarang. Aman sebenarnya.